Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihah Laila Yinjao. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan machine learning menggunakan Python 3. Pada video sebelumnya menggunakan metode ANN. Nah, sekarang saya akan membahas 3 metode lain. Untuk yang pertama yaitu SVM atau Support Vector Machine. Yang kedua yaitu KNN, dan yang ketiga yaitu metode dissection tree. Ini adalah pemrograman SVM. Untuk pemrogramannya, from sklearn, import SVM, database yang digunakannya itu gerbang logika AND, di mana X adalah data dan Y adalah target. 00 hasilnya 0, 01 hasilnya 0, 10 hasilnya 0, dan 11 hasilnya 1. Kemudian, training and classify menggunakan svm.svc. Ini adalah spot vektornya, tipe yang mengklasifikasikan. Di bagian prediksi ini merupakan uji cobanya. Lalu kita coba run. Nah, ini adalah hasilnya di mana 00 hasilnya 0, 01 hasilnya 0, 10 hasilnya 0, dan 11 hasilnya 1. Ini sesuai dengan gerbang logika N. Kemudian ini ada pemrograman SVM juga di mana datanya itu diambil dari file. File yang digunakannya yaitu logika.and.csv. Nah, ini adalah filenya. Di sini digunakan sklearn, import SVM, dan pandas ASPD. Kemudian ini membaca data dari file, ini X data, Y target, di mana datanya menggunakan feature 1 dan feature 2, kemudian Y-nya target. Ini 00 hasilnya 0, 01 hasilnya 0, 10 hasilnya 0, dan 11 hasilnya 1. Lalu untuk training and classify dan prediksi sama dengan sebelumnya. Kemudian dicoba run. Nah, ini adalah hasilnya di mana ini feature 1, ini feature 2, dan ini adalah target. Ini semua sesuai dengan gerbang logika AND. Selain menggunakan data gerbang logika AND, saya juga menggunakan data dari file Sinus. Ini untuk pemrogramannya, dan yang ini untuk file yang digunakannya. File Sinus ini dibuat dalam Notepad. Di sini ada feature dan ini ada target, di mana feature yang digunakannya itu 1. Kemudian untuk pemrogramannya menggunakan sklearn.svm import svr, numpy asnp, pandas aspd, dan matplotlib.pyplot.asplt. Ini memanggil file sinus.txt, print database-nya, kemudian untuk X-nya menggunakan feature 1 saja, sedangkan sebelumnya menggunakan feature 1 dan feature 2. Lalu Y-nya adalah database target. Kemudian fit model regresi pada bagian menampilkan data prediksi, ini pemrogramannya. Kemudian ini bagian untuk plot data prediksi. Lalu kita coba run.
Nah, ini ada hasil data dan grafik pemrograman tadi. Pada data ini ada future dan ada target. Kemudian, grafik yang dihasilkan seperti ini, di mana untuk data aslinya itu titik biru yang ini, dan untuk prediksi data menggunakan SVM-nya itu garis merah ini. Selain metode SVM, di sini juga ada metode KNN. Untuk pemrogramannya sama seperti SVM, namun yang berbeda ada di sini. sklearn.next_boards import nearest centroid. Pada bagian training and classify-nya diganti jadi nearest centroid. Dan di bagian print logika AND, metode knearest next_boards KNN. Lalu kita coba run. Nah, hasilnya sama seperti sebelumnya. Ini sesuai dengan gerbang logika AND. Selanjutnya, dicoba pemrograman metode KNN dari file logika AND. Untuk pemanggilan file ini menggunakan modul pandas. Ini sama seperti sebelumnya. Namun, untuk X-nya menggunakan feature 1 dan feature 2. Lalu kita coba run. Nah, untuk hasilnya ada feature 1, feature 2, dan target. Ini sesuai dengan logika AND, di mana 00 hasilnya 0, 01 hasilnya 0, 10 hasilnya 0, dan 11 hasilnya 1. Untuk pemrograman selanjutnya yaitu metode KNN dari file sinus.txt. Untuk pemrogramannya sama seperti sebelumnya. Yang berbeda di bagian sini, from sklearn.next_boards, kemudian di bagian regresi ini, di setiap metode itu berbeda. Untuk regresi ini menggunakan knext_boards regresor, kemudian ini untuk plot data prediksinya. Lalu dicoba run. Nah, ini hasilnya. Untuk grafiknya sudah hampir cukup akurat dengan menggunakan metode knearest next_boards dibandingkan dengan metode SVM. Yang terakhir, saya juga akan membahas metode decision tree. Ini untuk pemrograman yang pertama, menggunakan import tree. Kemudian ini semua sama seperti sebelumnya. Untuk training and classify diubah jadi tree.decision tree classifier. Ini diubah menjadi logika AND metode decision tree. Lalu kita coba run. Nah, inilah hasilnya sesuai dengan gerbang logika AND. Selanjutnya, yang kedua itu metode decision tree dari file. Ini untuk pemrogramannya. Lalu kita coba run. Nah, ini untuk hasil dari metode decision tree dari file. Selanjutnya, untuk yang terakhir yaitu metode decision tree dari file sinus. Ini untuk pemrogramannya. Lalu kita coba run.
Nah, ini adalah hasil dari metode decision tree dari file sinus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.